Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2020, siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Haleluya. Siap. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara memperingati ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Buka. Operasi. Mulai. Berhenti. Stop.
Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Dan cepat, gerak. Tutup. Operasi. Mulai. Siap jalan dari kanan balik di tempat. Gerak. Sama depan maju. Jalan. Siap jalan dari kanan balik di tempat. Berhenti. Gerak. 6 langkah samping kanan. Jalan. Luruskan. Lurus. Pembina upacara. Bapak dan Ibu guru sekalian serta anak-anakku semua, untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa kita, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Angkasa Raya,
Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Yang terhormat Ibu Kepala SMP dan SMA San Marino, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Guru SMP dan SMA San Marino, serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini Tuhan begitu banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita, terutama kepada bangsa kita yang pada hari ini merayakan kemerdekaannya. Anak-anakku sekalian, 75 tahun sudah bangsa kita Indonesia merdeka, namun ada beberapa hal yang hendaknya kita pahami bersama. Yang pertama, bahwa merdekanya bangsa kita Indonesia bukanlah pemberian Belanda, bukanlah pemberian Jepang, tapi merdekanya bangsa kita Indonesia karena perjuangan para pahlawan bangsa kita. Mereka rela mengorbankan harta, mereka rela menumpahkan keringat, darah, bahkan air mata, serta nyawa mereka yang satu-satunya pun mereka rela korbankan demi merdekanya bangsa kita Indonesia. Anak-anakku sekalian, demi kita mereka rela mengorbankan harta, demi kita mereka rela mencurahkan keringat dan darah mereka, bahkan demi kita mereka rela mengorbankan nyawanya tanpa mereka tahu apakah mereka bisa menikmati kemerdekaan yang mereka perjuangkan.
Karenanya anak-anakku sekalian, jangan kita nodai perjuangan suci mereka dengan perbuatan-perbuatan tercela di muka bumi Indonesia ini. Anak-anakku sekalian, yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa merebut kemerdekaan adalah sesuatu yang tidak mudah, dan mengisinya pun bukan hal yang mudah pula. Dan salah satu modal untuk mengisi kemerdekaan adalah harus tumbuh rasa cinta kita kepada bangsa kita. Karenanya di kesempatan pagi hari ini saya ingin mengupas tentang cinta. Cinta 5 huruf ajaib yang dengannya jauh akan menjadi dekat, yang dengannya buruk akan menjadi baik, yang dengannya seseorang rela menumpahkan darah, bahkan rela mengorbankan nyawa demi yang dicintainya. Begitupun para pejuang bangsa kita, mereka rela mengorbankan nyawa mereka. Mustahil itu mereka lakukan kalau mereka tidak cinta kepada bangsanya. Mustahil itu mereka lakukan kalau mereka tidak cinta kepada bangsa kita Indonesia. Karenanya, untuk lebih memahami lagi, mari kita kupas satu persatu apa itu cinta. C. Cuma kamu yang ada di hatiku. Ya, ini harus kita tanamkan di dalam jiwa kita masing-masing. Cuma Indonesia yang ada di dalam dada kita. Ya. Jadi kemanapun kalian menuntut ilmu, silakan. Kemanapun kalian membekali diri, silakan. Tapi setelah kalian punya ilmu, setelah kalian punya skill, balik ke Indonesia, bangun Indonesia. Kita contoh para pendahulu kita, ada yang namanya Profesor Dr. B.J. Habibie, seorang pakar pesawat terbang. Banyak negara ingin mengangkat beliau menjadi warga negaranya, dijamin kehidupannya, tapi beliau menolak. Beliau tetap memilih Indonesia sebagai negaranya. Kenapa? Karena mereka cinta, karena beliau cinta kepada Indonesia. Ada lagi Profesor Yohanes Surya, seorang ahli fisika. Banyak negara ingin mengadopsinya sebagai warga negaranya, tapi beliau menolak. Beliau memilih Indonesia. Kenapa? Karena beliau cinta kepada Indonesia. Ada lagi dari daratan tanah Jawa, Profesor Dr. Warsito, seorang pakar kimia. Banyak profesor Jepang yang salut kepada ilmunya, hormat kepada penelitiannya, dan banyak negara-negara ingin mengangkatnya sebagai warga negara, tapi beliau menolak. Beliau memilih Indonesia. Kenapa? Karena kalau beliau cinta kepada Indonesia. Karenanya yang perlu kita tanamkan yang pertama kali di dalam dada kita adalah bahwa cuma Indonesia yang ada di dalam dada kita. Itu C. Yang kedua, I. Indahnya dirimu membuat aku semakin cinta padamu. Tidak ada negara manapun yang menyangkal bahwa Indonesia adalah laksana gadis yang sangat menawan, gadis yang sangat cantik. Bagaimana tidak? Hutannya membentang, laksana permadani terhampar, lautnya biru membentang, bagaikan intan mutiara. Belum lagi kekayaan di dalam perut buminya, luar biasa. Apa yang tidak ada di negara kita? Bahkan para pujangga mengatakan ada secuil tanah surga yang Tuhan turunkan ke muka bumi, itulah Indonesia. Jadi laksana gadis yang sangat menawan di Indonesia ini. Makanya bodoh kalau kita yang tinggal di Indonesia, tumbuh dan besar di Indonesia, hidup di Indonesia, bahkan mungkin mati pun di Indonesia, kita tidak mencintai Indonesia. Bodoh. Jadi indahnya Indonesia membuat kita semakin cinta kepada negeri ini, Indonesia. N. Nestapa yang menimpamu saat ini
tidak akan meruntuhkan cintaku kepadamu. Jadi bila gadis pujaan kita sakit, maka yang harus kita lakukan adalah kita mendoakan, paling tidak kita menemaninya. Jangan gadis pujaan kita sakit, gadis yang kita cintai sakit, kita tinggalkan. Itu namanya pengkhianat cinta. Jadi bangsa kita saat ini memang sedang mengalami krisis multidimensi. Ditambah lagi saat ini Tuhan turunkan kepada negara kita wabah yang luar biasa, pandemi COVID-19. Karenanya negara kita saat ini butuh teman, butuh orang-orang yang mampu menghiburnya, butuh orang-orang yang benar-benar setia, yang paling tidak mendoakannya supaya segera Tuhan sembuhkan, segera Tuhan angkat penyakit yang ada pada dirinya. Jangan ditinggalkan. Nestapa yang menimpamu tidak akan meruntuhkan cintaku kepadamu. Tuhanlah yang menjadi penolong bagi dirimu. Nah, ini penting. Sesulit apapun permasalahan kita, sebesar apapun nestapa yang menimpa bangsa kita, mustahil mungkin menurut manusia, impossible menurut akal, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul? Karenanya Tuhan yang menjadi penolong dirimu, Indonesia. Yakin tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Karenanya wahai siswa-siswi San Marino sekalian, tolonglah bangsa kita. Di dalam doa-doa kamu titip untuk negara kita. Mohon kepada Tuhan, semoga Tuhan segera uraikan permasalahan di negara kita. Lebih-lebih Tuhan segera angkat wabah COVID-19 dari bangsa kita. Dan yang terakhir, huruf A. Aku yakin engkau akan menjadi bangsa yang besar. Keyakinan ini harus kita pegang. Karena dari kekayaan kita luar biasa, dari luas juga luar biasa. Makanya pantas kalau bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Bukan Amerika, bukan. Kekayaan alam Amerika dibandingkan dengan Indonesia jauh. Kita harusnya menjadi bangsa besar, bukan Singapura, bukan Indonesia. Karenanya mudah-mudahan melalui momentum 17 Agustus tahun 2020 ini, walaupun bangsa kita dilanda dengan wabah COVID-19, ini menjadi momentum untuk bangkit bahwa Tuhan bersama kita, dan yakinlah bahwa kita akan kembali menjadi bangsa yang besar. Terima kasih. Menyanyikan lagu-lagu wajib. Dengarlah nyanyian
Pembacaan puisi kemerdekaan. Menatap Merah Putih, karya Sapardi Djoko Damono. Menatap merah putih, melambai dan menari-nari di angkasa. Kibarannya telah menelan korban nyawa dan harta benda. Berkibarnya merah putih yang menjulang tinggi di angkasa, selalu teriring senandung lagu Indonesia Raya dan tetesan air mata. Dulu, ketika masa perjuangan pergerakan kemerdekaan untuk mengibarkan merah putih harus diawali dengan pertumpahan darah pejuang yang tak pernah merasa lelah untuk berteriak merdeka. Menatap merah putih adalah perlawanan melawan angkara murka, membinasakan penindas dari negeri tercinta Indonesia. Menatap merah putih adalah berkoraknya darah demi membela kebenaran dan hak asasi manusia, menumpas segala penjajahan di atas bumi pertiwi. Menatap merah putih adalah kebebasan yang mesti dijaga dan dibela. Kibarannya di angkasa. Berkibarlah terus merah putihku dalam kemenangan dan kedamaian. Pembacaan doa. Mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati kami mengucapkan syukur Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Pada kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk kami melaksanakan upacara memperingati hari lahirnya bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, di tahun ke-75 ini Indonesia berdiri, kiranya Indonesia selalu diberikan kesejahteraan dan kelimpahan berkat dari Tuhan. Kuasa kegelapan dan pemburu di udara yang akan memecah belahkan bangsa kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya juga bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan rakyatnya semakin bijaksana untuk membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan atas segala karunia-Mu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dalam nama Allah Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Apa? Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Barisan dibubarkan. Seluruh barisan tanpa penghormatan, bubar! Jalan!